Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di rumah yang kami hormati, anak-anakku yang kami sayangi. Apa kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari ini tetap puasa kan? Puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, karunia-Nya, sehingga di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita masih bisa melaksanakan bulan puasa. Anak-anakku, meskipun dalam kondisi COVID pandemi 19 ini, kita masih bisa menjalankan puasa dengan khusyuk. Anak-anakku yang kusayangi, anak-anak hebat, bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana itu dilimpahkan pahala kita, sehingga mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Anak-anak hebat sudah melakukan sholat taraweh, tadarus Quran, dan tidak lupa lagi yaitu ZIS. Nah, apa itu ZIS? ZIS itu adalah zakat, infak, dan sodako. Zakat itu merupakan amalan yang dikerjakan oleh orang muslim atau semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan ketika sudah memenuhi nisab. Nah, ketentuan itu bukan hanya jumlahnya, tapi hartanya juga yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang menerima pun sesuai dengan ketentuannya, yaitu 8 orang. Sekarang zakat itu dibedakan menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Dan pemberian zakat itu diberikan oleh orang Islam, diperuntukkan untuk umat Islam. Jadi zakat semuanya sudah ada ketentuan, mulai nisabnya, mulai yang menerima, itu semua ditentukan dalam Al-Quran. Dan sekarang anak-anakku yang kedua, tadi sudah zakat yang pertama, sekarang kedua adalah infak. Nah, infak anak-anakku, infak ini sekolah kita sudah mengajarkan kita semua. Infak mulai dari kelas 1 sampai nanti kalian besar sampai dewasa, jangan lupa untuk berinfak. Karena infak ini adalah setiap muslim, setiap orang Islam dianjurkan untuk mengeluarkan infak. Infak sendiri artinya mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan harta. Jadi setiap kita mempunyai kekayaan lebih atau mempunyai rezeki yang lebih, dianjurkan untuk berinfak. Dan infak ini diberikan kepada siapapun ya, bukan hanya 8 asnaf atau yang berhak menerima, tapi ini siapapun yang membutuhkan boleh memanfaatkan infak tersebut, terutama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Infak bisa diberikan kepada mereka. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa di dalam anjuran berinfak itu ternyata ada 2 malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak. Malaikat yang pertama mendoakan dari pagi hingga sore, ya Allah, berilah tambahan rezeki kepada orang yang sudah berinfak. Dan malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah, jauhkanlah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang tidak mau berinfak atau orang-orang yang batil. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita untuk selalu belajar berinfak, karena infak ini sangat besar manfaatnya untuk kepentingan umat. Apalagi di sekolah kreatif, kita setiap hari Jumat sudah dianjurkan untuk membawa kaleng infak, mengisi kaleng infak, biar kita sudah terbiasa memberikan yang terbaik untuk agama kita. Makanya anak-anakku,
pada bulan puasa ini, marilah kita memperbanyak infak kita. Siapa yang belum membuat kaleng infak? Ayo cepet-cepet dibuat ya. Bukan hanya kalengnya, tapi juga diisi yang banyak ya. Dan ustazah juga, ustadz-ustazah di sini juga terima kasih banyak yang sudah membuat kaleng infak. Itu adalah tabungan kita nanti kelak di akhirat. Nah, anak-anakku, itu infak ya. Infak itu semua saja bisa berinfak ya. Bukan hanya kaya dan miskin. Yang hartanya lebih atau yang kurang itu pun bisa berinfak. Anak-anakku yang solihah dan soleh. Yang ketiga adalah sodako. Nah, mumpung ini di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba memberikan sodako kepada siapa saja. Sodako artinya adalah benar. Artinya orang yang sudah mengeluarkan sodako itu berarti orang pengakuan imannya sudah benar. Nah, ternyata sodako itu bukan hanya berupa materi atau uang seperti infak, tapi sodako itu bisa berupa jasa, asalkan sodako itu bermanfaat kepada semua orang. Dan sodako itu yang paling mudah adalah ketika kita menyenangkan hati orang lain, itu pun namanya sodako. Masih ingat sodako? Contohnya adalah senyum, itu adalah sodako. Mudah kan? Ya, coba kalau kita datang dari luar, kita menampakkan wajah kita dengan manisnya, senyum dengan indah, orang-orang yang melihat pasti sangat senang. Apalagi mama papa kita, kalau melihat kita tersenyum dengan indah, pasti hati beliau sangat senang melihat anaknya. Nah, itu contoh yang paling mudah sedekah ya. Dan yang kedua, menghilangkan rintangan ketika kita berjalan atau bermain-main, melihat rintangan yang ada di jalan seperti sampah atau batu. Ketika kita ada rintangan, kita ambil, itu adalah sebuah sedekah karena kita sudah menyelamatkan orang yang lewat agar tidak terjatuh. Dan yang ketiga contohnya adalah tidak kalah pentingnya adalah ketika ada pandemi COVID ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Tidak bisa makan, mereka harus bekerja keras untuk kebutuhan sehari-hari, hanya makan aja. Ini kita bisa memberikan bantuan kita sebisa kita, entah bingkisan atau berupa makanan, itu sangat membantu sekali anak-anak. Jadi sodako itu cukup mudah kan? Sodako itu yang terpenting adalah bermanfaat kepada semua orang. Jadi kita bisa memberikan kepada siapa saja yang bisa kita berikan dan membutuhkan bantuan kita. Itu namanya sodako. Dan sodakoh itu adalah satu nilai kebajikan yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, tidak terikat oleh waktu, tempat, dan materi. Itu adalah sodakoh. Oke, pada zaman Rasulullah dulu, ada seorang sahabat yang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini seorang miskin yang tidak punya apa-apa. Aku iri, aku cemburu kepada orang kaya. Mengapa orang kaya bisa bersedekah begitu banyak dengan hartanya, sedangkan aku tidak bisa memberikan apapun karena kemiskinanku? Sahabatku, cukuplah bagimu untuk berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir. Kalian harus berzikir sebanyak-banyaknya. Itu adalah cukup bagimu. Dan bergaulan dengan suami dan istrimu. Dan jangan lupa untuk selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah cukup bagimu, sahabatku. Untuk itu, orang itu akhirnya setiap hari selalu melakukan kebaikan. Nah, anak-anakku, itulah adalah sodakoh yang bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat, yang menyenangkan hati orang lain, bisa membantu orang lain. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan atau berfastabikul khairatlah agar kalian dapat meraih pahala di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, itulah yang bisa disampaikan Ustazah. Moga-moga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku, tetap semangat, berfastabiqul khairat, selalu berbuat kebaikan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.